Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah, berjumpa kembali. Kita akan belajar bersama hari ini tentang orang tuamu adalah tiket surgamu. Ini satu tema yang menurut saya penting sekali. Saya selalu punya keyakinan satu, bahwa kalau kita bisa memuliakan, memberikan rasa gembira kepada kedua orang tua kita, maka selesai urusan dunia kita. Semuanya menjadi mudah, semuanya menjadi, kalau orang tua senyum, Allah senyum. Kalau orang tua ridho, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Dalam pembahasan ini, mari kita awali dengan sebuah cerita yang menurut saya sangat populer. Cerita tentang seorang tabi'in namanya Uwais bin Amir, karena berasal dari Qarn di Yaman, kemudian terkenal dengan Uwais Al-Qarni. Seorang anak yang begitu memuliakan ibunya, yang sangat sepuh, yang lumpuh, bahkan dalam beberapa riwayat dia buta. Tetapi di satu waktu mengagetkan seorang Uwais, ibunya memanggilnya dan mengatakan, "Nak, kayaknya waktu ibu bersama engkau sudah hampir habis. Bolehkah ibu punya permintaan terakhir? Kalau bisa sebelum ibu kembali ke haribaan Allah, ibu bisa berhaji." Betapa kagetnya Uwais, karena dia pemuda yang sangat miskin, bahkan dia punya penyakit sopak atau belang-belang. Pekerjaannya cuma mengembala domba, tidak memungkinkan secara materi, secara kalkulasi biaya dia untuk menghajikan ibunya. Tetapi dia ingin berkhidmat, ingin memuliakan ibunya. Apa yang dilakukan? Dia pergi ke pasar dan kemudian membeli anak lembu, dan yang mengagetkan banyak orang, dia bikin kandang anak lembu itu jauh dari rumahnya di atas bukit. Dan lebih mengagetkan, sampai banyak orang-orang di Yaman itu kemudian menganggap Uwais sudah gila, karena setiap hari dia menggotong, memanggul anak lembu itu dari rumahnya kemudian ke kandangnya di atas bukit. Dan itu dilakukan selama 8 bulan, sampai kemudian bulan haji tiba. Orang-orang kemudian baru sadar apa yang dilakukan Uwais adalah ingin membuktikan sekaligus mewujudkan keinginan ibunya untuk berangkat haji. Bayangkan sahabat-sahabatku, perbatasan Yaman ke Mekah aja kurang lebih 600 km. Dia putuskan untuk menggendong ibunya, dan kemudian sampai di bulan haji itu dia bisa berhaji dan menghajikan ibunya. Yang luar biasa lagi, di tengah-tengah tawaf itu kemudian mereka berdua berdoa. Apa yang didoakan, yang terucap dari lisan Uwais? Dia mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku." Ibunya kemudian mendengar doa anaknya, "Wahai anakku, bagaimana dengan dosamu? Wahai ibuku, kalau engkau telah diampuni dosa-dosamu dan masuk surga, maka cukup bagiku, ridhomu akan memasukkan aku ke dalam surga." Ini kisah yang luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu Uwais." Rasulullah sampai mengatakan sesungguhnya tabi'in yang paling baik itu seseorang yang disebut namanya Uwais. Dia kemudian diberi tanda oleh Rasulullah. Dia punya tanda putih, ada yang mengatakan di punggungnya, ada yang mengatakan di tengah-tengah telapak tangannya. Untuk apa? Sebagai tanda nanti Rasulullah mengatakan kepada Umar dan Ali, kalau ketemu dengan Uwais, mintalah untuk didoakan, karena doanya Uwais ini sangat makbul. Satu kisah yang luar biasa. Saya kira dengan memuliakan ibunya, Uwais mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Dia mulia di dunia dan mulia di langit. Abu Hurairah juga mengajarkan kepada kita. Abu Hurairah itu setiap mau melakukan aktivitas itu selalu mampir dulu ke rumah orang tuanya,
dan kemudian mendoakan orang tuanya dan kemudian minta doa kepada orang tuanya, dan ketika dia pulang dari beraktivitas dia juga mendoakan ibunya dan kemudian minta didoakan. Bahkan ada satu riwayat Abdullah bin Abbas itu ditanya oleh seorang laki-laki yang ditemui ketika tawaf, dia menggendong ibunya, dan menggendong ibunya kemanapun ibunya pengen kemudian digendong. Dan kemudian laki-laki itu bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, apakah cukup saya menggendong ibu saya tawaf dan kemanapun dia mau itu membalas budi baiknya? Jawaban Abdullah bin Abbas, tidak cukup sedikit pun bisa membalasnya, walaupun membalas satu erangan sakit ketika ibumu melahirkan engkau. 3 kisah ini sahabat-sahabatku saya kira akan menyadarkan kita betapa bahwa birrul walidain, berbakti memuliakan orang tua itu salah satu ajaran yang luar biasa di dalam Islam. Kalau kita baca banyak ayat-ayat dalam Al-Quran memerintahkan kita, kalau kita baca redaksinya itu luar biasa. Misalkan kalau kita baca surat Al-Isra ayat 23 dan 24, Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembah hanya kepada Allah, wabil walidaini ihsana. Bayangkan perintah menyembah Allah baru kemudian kedua langsung, dan berbakti kepada kedua orang tua. Wa wasailnal insana biwalidaini ihsana. Bahkan di dalam ayat yang lain surat Al-Ahqaf Allah mengatakan, dan Allah telah memerintahkan kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua kalian. Bayangkan ihsan. Ihsan itu membalas kebaikan dengan kebaikan lebih banyak lagi. Wallahi demi Allah kita tidak akan pernah mampu membalas kebaikan yang sama saja dengan kebaikan orang tua kita, apalagi ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Maka kemudian Al-Quran dalam banyak ayat mengatakan jangan sampai engkau termasuk anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Apa itu durhaka? Banyak ayat melarang kita untuk misalkan apabila imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma, seandainya kedua orang tuamu atau salah satunya dalam usia senja, dalam usia sepuh itu bersama kamu, Allah melarang kita wala taqul lahuma uf. Jangan kau katakan atau kata-kata yang membuat gelo, ya, membuat tidak nyaman. Orang tua kita kemudian merasa tersakiti. Kemudian wala tanharhuma, jangan kau bentak kedua orang tuamu. Biasanya kan kalau orang tua sudah sepuh itu balik lagi kemudian balik lagi seperti anak kecil, sehingga sebenarnya itu bukan beban, tetapi kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memuliakan kedua orang tua. Wala tanharhuma, jangan kau bentak mereka. Wa qul lahuma qaulan karima, tetapi kemudian engkau berkata-kata dengan kedua atau salah satunya dengan kata-kata yang memuliakan. Dan kemudian ayat 24-nya mengatakan wahfid lahuma janahad dzulli minar rahmah, jangan pernah engkau merasa tinggi di hadapan kedua orang tuamu. Allah katakan rendah hatilah engkau di hadapan kedua orang tuamu, bukan karena apa, tapi karena memang engkau tidak layak menyombongkan, merasa lebih hebat walaupun pendidikan kita lebih tinggi, lebih kaya, tapi kita mendapatkan itu semua karena orang tua ada, karena orang tua telah melahirkan kita dan membesarkan kita. Kemudian Allah mengatakan doa yang diabadikan Rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira atau rabbayani shaghira, tetapi selalulah dalam doa-doa kita, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan salah satu dosa besar adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uqud walidain, dan kemudian durhaka kepada kedua orang tua kita. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, kenapa birrul walidain menjadi penting? Ada banyak keutamaan, ada banyak keistimewaan yang Allah akan berikan kalau kita memuliakan dan kemudian
membuat dua orang tua kita gembira kepada kita. Yang pertama, Rasulullah mengatakan bahwa birrul walidain itu termasuk salah satu amal yang utama. Ayul amali afdal. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal yang paling afdal itu apa? Yang pertama, as-sholatu ala waktiha, yaitu sholat pada waktunya. Yang kemudian yang kedua adalah birrul walidain, yaitu memuliakan kedua orang tua. Dan baru yang ketiga, jihad fisabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Yang kedua, kita tahu betul hadis ini sangat populer bahwa ridho Allah itu tergantung dari ridho kedua orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita ridho, Allah pun ridho. Kalau orang tua kita marah, Allah pun marah. Jadi jaga betul, jangan sampai hati kedua orang tua kita atau salah satunya menjadi gelo atau tidak ridho atas sikap dan perilaku kita. Bahkan Rasulullah mengatakan kedua orang tua adalah al-walidu awsatu abwabil jannah. Jadi orang tua itu pintu yang paling utama. Pintu apa? Pintu surga. Maka Rasulullah kasih pilihan, silahkan kau abaikan pintu yang paling utama, yaitu orang tua itu, ataukah kemudian engkau jaga pintu itu dengan cara apa? Memuliakan mereka. Yang keempat, bahwa yang namanya berbakti kepada orang tua, Rasulullah dalam banyak hadis mengatakan itu lebih hebat dari jihad di jalan Allah. Karena ada beberapa sahabat yang minta izin sama Rasulullah untuk jihad, dan Rasulullah bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Iya Rasulullah, kedua orang tua kami masih hidup. Rasulullah mengatakan fafihi ma fajahid, maka kedua orang tuamu adalah medan jihad yang luar biasa. Bahkan ada seorang sahabat yang lain yang minta izin kepada Rasulullah untuk ikut hijrah ke Madinah, dan dia tanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ya, ibu saya masih hidup. Maka kemudian Rasulullah mengatakan fa'alzamha, maka bersamalah kamu dengan ibumu, dan kemudian perbaiki hubunganmu dan muliakan ibumu, karena itu lebih dari hijrah di jalan Allah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau rezeki kita lancar, kalau mau usaha-usaha aktivitas duniawi kita dimudahkan oleh Allah, Rasulullah mengatakan man syarrahu ayyumadda, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, wa yuzada lahu fi rizqihi, dan rezekinya ditambah oleh Allah, apa pilihannya yang ditawarkan oleh Rasulullah? Falyatabarra'a walidayhi, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya, wa kemudian wal yasir rahimahu, dan selalu jalin hubungan tali silaturahmi dengan kedua orang tua kita. Kita muliakan mereka, kita gembirakan mereka, membuat mereka tenang, ridho dengan kita, maka semua urusan dunia kita insya Allah Allah permudah, kemudian gara-gara birrul walidain. Sahabat-sahabatku, bahkan kalau kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, Rasulullah mengatakan menjadi salah satu jalan kita bertaubat. Ada seorang sahabat itu datang kepada Rasulullah, bagaimana saya bertaubat? Rasulullah kemudian bertanya, apakah ibumu masih ada? Ibu saya tidak ada ya Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah bibimu masih ada? Ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, berbuat baiklah, muliakanlah bibimu, karena itu bagian dari pertaubatan luar biasa. Bahkan ada satu hadis yang cukup populer, sahabat-sahabatku, ternyata berbuat baik kepada kedua orang tua itu bisa menjadi wasilah, menjadi perantara agar kita dikeluarkan dari problem-problem kita. Hadis 3 laki-laki yang terjebak di gua, itu kan salah satunya berdoa, ya Allah, saya pernah memuliakan ibu saya, semalaman saya tidak tidur hanya sekedar saya menjaga air susu yang kemudian saya siapkan, dan ibu saya tertidur dan saya tidak berani membangunkannya. Apakah kemudian kalau engkau anggap apa yang saya kerjakan memuliakan ibu saya ini kebaikan, tolong bukakan pintu gua. Dan alhamdulillah jadi perantara berbuat baik kepada orang tua. Dalam kasus itu ibu kemudian bisa menjadi pembuka jalan kita untuk Allah berikan jalan keluar terhadap problem-problem dan masalah-masalah kita. Itulah beberapa hal yang menurut saya luar biasa, dan dari kedua orang tua
Dalam hadis Rasulullah mengatakan ketika ada seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, siapa di antara orang-orang yang paling penting di keluargaku yang perlu mendapatkan penghormatan? Siapakah yang lebih utama saya hormati?" Rasulullah mengatakan, "Ummuka." Kemudian siapa lagi? "Ummuka." Kemudian siapa lagi? "Ummuka." Ibumu, ibumu, dan ibumu. Jadi betapa posisi ibu menempati posisi yang luar biasa dalam birrul walidain. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa di bawah telapak kaki ibu kita ada surga, karena pada diri ibu ada rahim. Dalam rahim itu ada nama Allah, yaitu Maha Cinta, Maha Kasih. Dan kita tahu kita bisa hadir ke dunia karena ibu kita. Maka ibu menempati posisi yang luar biasa. Maka sahabat-sahabatku, kalau kita pengen hidup sukses dunia akhirat, persoalan-persoalan kita dimudahkan. Dan kalau kita mau mendapatkan tiket surga, ada tiket surga yang selalu bersama kita. Mari kita manfaatkan itu, yaitu kedua orang tua kita, wabil khusus ibu kita. Mari kita muliakan. Kalau itu kemudian kita lakukan, tiket surga ada dalam genggaman kita. Pertanyaannya, bagaimana kita baru tahu? Kalau baru tahu ternyata orang tua itu menempati posisi yang luar biasa, sementara kedua orang tua kita sudah wafat atau sudah kembali ke keharibaan Allah. Tidak usah khawatir sahabat-sahabatku, kita masih bisa memuliakan kedua orang tua kita atau salah satunya walaupun mereka sudah tidak bersama kita. Ada dua hadis yang saya kira menurut saya luar biasa. Ada seorang sahabat Bani Salimah, salah seorang sahabat dari suku Bani Salimah itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah masih bisa saya memuliakan kedua orang tua saya walaupun mereka sudah meninggal atau sudah wafat?" Rasulullah mengatakan, "Na'am, engkau usah khawatir, engkau masih bisa memuliakan kedua orang tuamu walaupun mereka sudah wafat." Dengan cara apa? Rasulullah mengatakan, pertama, al-istighfaru lahuma, memohonkan ampun kepada kedua orang tuamu. Kemudian as-sholatu alaihima, engkau kemudian berdoa di setiap habis sholat fardu, mungkin kita doakan kedua orang tua kita walaupun mereka sudah wafat. Itu bagian dari birrul walidain kita, memuliakan kedua orang tua kita. Yang ketiga, wa inqadu ahdihima, jadi kalau kedua orang tua kita punya nazar, punya janji untuk melakukan kebaikan, kalau kita mau memuliakan mereka, realisasikan, wujudkan kebaikan-kebaikan yang mereka sudah canangkan dan belum terrealisasi dan mereka keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wasilaturahim, bagaimana kita menjaga tali silaturahmi di antara kakak, adik, dan kemudian tali silaturahmi di antara keluarga besar yang biasanya silaturahmi itu terwujud gara-gara kedua orang tua kita. Dan biasanya kalau orang tua sudah tidak ada, kalau tidak dijaga nih tali silaturahmi, lama-lama hubungan antar keluarga semakin renggang dan tidak kenal satu sama lain. Dan yang menarik, yang kelima, Rasulullah mengatakan wa ikramu sadiqihima. Jadi kalau kita mau memuliakan kedua orang kita yang sudah wafat, salah satu caranya adalah memuliakan, menghormati sahabat karib, kerabat, rekan kerja dari kedua orang tua kita atau salah satunya. Bahkan ada riwayat yang lain dari riwayat Bukhari, Sa'ad bin Ubadah itu nangis sejadi-jadinya mendatangi Rasulullah mengatakan bahwa ya Rasulullah gitu, ibuku wafat wa ana ghaib, ibuku meninggal, waktu itu saya nggak ada, saya lagi ada perjalanan bisnis yang tidak memungkinkan, kemudian dengan jarak dan transportasi waktu itu saya kemudian mendampingi kedua orang ibu saya yang meninggal itu. Kemudian di dalam kesedihan itu dia bertanya, apakah ada manfaatnya intasodaktu, kalau saya sedekah kemudian saya atas namakan dengan untuk ibuku, apakah saya sedekah ibu saya sudah meninggal ada manfaatnya enggak, kata Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah mengatakan iya. Saking gembiranya Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah mengatakan fa inni ushiduka, saya mohon engkau jadi saksi wahai Rasulullah, anna hairul mikhrami, sesungguhnya saya punya kebun kurma yang sangat lagi produktif itu, saya sedekahkan atas nama
ibu saya. Jadi nggak usah berkecil hati bagi kita, bagi sahabat-sahabatku yang belum sempat memuliakan orang tua kita dengan maksimal dan mereka keburu dipundut atau dipanggil oleh Allah. Masih ada 6 hal tadi yang kita bisa lakukan: mendoakan, memuliakan sahabat dan kerabatnya, menjaga tali silaturahmi, bahkan sedekah atas nama kedua orang tua juga menjadi hadiah terbaik atau cara kita memuliakan kedua orang tua kita. Itulah beberapa catatan yang menurut saya penting tentang orang tua adalah tiket surga kita. Semoga kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan kemudian mendapatkan tiket surga karena kita memuliakan dan memberikan rasa gembira sehingga kedua orang tua kita ridho, dan kalau ridho orang tua kita dapatkan, ridho Allah pun juga kita akan peroleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.